Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Kita berjumpa lagi dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5, muatan matematika, bahasa Indonesia dan PPKN, buku siswa halaman 98 sampai dengan 105. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim, mari kita berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Untuk yang non-muslim, menyesuaikan. Mari kita mulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menceritakan peran orang-orang yang terlibat dalam pembuatan pakaian dengan tepat. Siswa dapat menentukan banyak simetri putar pada sebuah bangun datar menggunakan benda konkret. Siswa dapat memiliki pemahaman tentang berbagai produk sandang sebagai bagian dari karunia Tuhan yang harus disyukuri secara bertanggung jawab. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan teliti. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Ayo menulis. Kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar? Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Pembuatan pakaian. Nah, di sini ada tabelnya. Setelah kita membaca dari bahan dasar sampai ke pasar, kita akan mengisi tabel berikut. Sebagai contoh di sini, siapa? Yang pertama, pembuat petani kapas. Apa yang dikerjakan petani kapas? Menanam kapas. Di mana? Di kebun. Menghasilkan apa? Menghasilkan kapas. Jadi, petani kapas menanam kapas di kebun untuk menghasilkan kapas. Nah, nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Kita lihat pada bacaan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Yang pertama di sini petani, kemudian kita lihat lagi pada bacaan. Nah, di sini ada bulu domba disediakan oleh peternak domba, berarti di sini peternak domba. Yang berikutnya, serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra, berarti di sini ada peternak ulat sutra. Kita lanjutkan berikutnya. Ada pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan, berarti di sini ada pemintal. Kemudian yang berikutnya siapa saja? Iya, ada penenun menenun benang menjadi kain. Kemudian ada juga hasil
Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit, berarti ini tukang jahit atau penjahit. Kemudian baju yang dihasilkan dari tukang jahit dibawa ke pasar, berarti di sini ada penjual baju. Kita isikan pada tabel yang tersedia. Tadi setelah petani kapas ada peternak domba. Mengerjakan apa? Ya tentu saja menernak domba. Di mana? Di peternakan atau mungkin di kandang. Menghasilkan apa? Menghasilkan bulu domba. Yang berikutnya tadi ada peternak ulat sutra. Mengerjakan apa? Menernak ulat sutra. Di mana? Di kebun. Karena ulat sutra ini harus diternak pada pohon dulu ya. Kemudian setelah menjadi kepompong baru dipanen. Menghasilkan apa? Menghasilkan serat sutra. Kemudian yang berikutnya ada pemintal. Tadi yang dikerjakan apa? Memintal benang ya. Memintal dari serat-serat tadi menjadi benang. Ada serat kapas, bulu domba, dan serat sutra. Ini dipintal menjadi benang. Di mana? Di pabrik ya. Tadi di pabrik modern yang canggih. Menghasilkan apa? Menghasilkan benang. Kemudian yang berikutnya ada penenun. Ini tentu saja menenun benang yang tadi ya menjadi kain. Bisa benang dari kapas, dari bulu domba maupun dari serat sutra. Ini setelah menjadi benang kemudian ditenun menjadi kain. Di mana? Di pabrik. Menghasilkan apa? Menghasilkan kain. Yang berikutnya tadi setelah jadi kain ada penjahit. Mengerjakan apa? Menjahit kain. Di mana? Mungkin di pabrik ataupun di rumah-rumah. Menghasilkan apa dari penjahit itu? Setelah kainnya dijahit, menghasilkan baju. Yang berikutnya, yang terakhir tadi penjual baju. Jadi penjual baju mengerjakan apa? Ya menjual baju. Di mana? Di pasar ataupun di toko. Kalau sekarang bisa secara online ya. Jadi tinggal pesan, kemudian barang diantar. Menghasilkan apa? Tentu saja kalau menjual baju akan menghasilkan uang. Demikian untuk pengisian tabel pembuatan pakaian. Kita lanjutkan. Amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Ceritakanlah pendapatmu di depan orang tuamu. Bagaimana? Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Tentu saja kita kesulitan mendapatkan pakaian atau mendapatkan baju. Karena pada zaman dahulu untuk baju itu sendiri dibuat dari kulit binatang, daun, dan dari kulit pohon. Sehingga pada zaman dahulu pakaian itu masih langka dan seadanya. Kalau sekarang karena teknologi sudah modern, canggih, kita bisa mendapatkan pakaian dengan sangat mudah dan beragam. Ayo menulis, amati kembali tabelmu, berdiskusilah bersama orang tuamu tentang jasa setiap pekerjaan. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat tersedia. Orang-orang yang berjasa membuat pakaian tadi ya, dari petani sampai dengan penjual baju, itu adalah orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Kalau tidak ada orang-orang tersebut, tentu saja kita kesulitan mendapatkan pakaian. Ini contoh ya. Jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit penjual baju, kita tidak akan dapat memakai baju seperti yang sedang dipakai sekarang ya. Tentu saja kita akan kesulitan memakai baju, menggunakan baju, membeli baju, kita akan kesulitan. Karena kalau zaman dahulu itu masih menggunakan kulit binatang, menggunakan daun dan sebagainya. Ini tentu saja sangat terbatas dan akan sulit mendapatkannya. Kita lanjutkan. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Ya. Ayo mencoba.
Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Ikutilah langkah-langkah berikut. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Guntinglah gambarmu dengan rapi. Jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Tentukan titik pusatnya. Letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar lagi sampai memenuhi posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Apabila diputar 1 kali putaran penuh? Nah, kita akan coba praktekkan yang ini ya. Persegi, nanti kamu bisa membuatnya dengan panjang sisi 5 cm, digunting, kemudian dijiplak pada bukumu. Nah, kemudian kamu buat titik pusatnya. Setelah dibuat titik pusatnya, kamu putar ya searah jarum jam. Nah, berapa kali nanti dapat menempati posisi yang tepat menutup seperti persegi? Nah, kita akan coba. Nih ya, ini perseginya. Kita dapat menentukan titik pusatnya dengan cara kita menggaris dari sudut-sudut yang berhadapan. Dari sudut A ke sudut C, dari sudut D ke sudut B. Ini kita kasih nama sudutnya ya, atau pojoknya ini kita tuliskan A, B, C, D. Nah, kemudian kita garis seperti ini. Nah, ini pertemuan garis ini yang disebut titik pusatnya. Nah, setelah seperti ini, kita akan putar searah jarum jam atau ke kanan. Kita putar ya. Nah, ini titik pusatnya, kemudian ini arah putarannya searah jarum jam. Kita putar sehingga posisi A ini berputar seperti ini. Posisi A sekarang di sebelah kanan sini ya. Dan ini naik di sini. Sekarang posisinya seperti ini. Ini kemudian kita putar kembali. Ya, ternyata masih sama menempati bingkainya. Dan kita putar kembali. Masih sama ya. Berarti ada berapa kali nanti kita hitung. Setelah ini kita putar kembali, apakah masih bisa? Ya. Ini terakhir posisinya sama seperti posisi awal ya, sehingga dapat menempati pada bingkainya tepat sama 1, 2, 3, 4 kali menempati bingkai persegi dengan tepat. Nah, selain persegi, kita juga bisa membuat segitiga sama sisi. Caranya sama, kita buat titik pusatnya, bisa dengan menggaris seperti ini, kita garis atau dilipat juga boleh. Nah, kemudian titik-titik pertemuan dari garis ini nanti ketemu di sini, ini sebagai titik pusat ya. Titik pusatnya. Kemudian kita putar, selain searah jarum jam, kita juga bisa berlawan arah jarum jam. Tadi ke kanan, kita bisa memutar ke kiri. Kita coba diputar. Nah, ternyata bisa sama bentuknya, hanya posisinya ini yang berbeda ya. Dan kita putar lagi. Nah, tepat sama ya. Kemudian kita putar lagi. Nah, ini sama kembali seperti semula posisinya. A di sini, B di sini, C di sini ya. A, B, C. Sehingga ini untuk segitiga sama sisi dapat menempati bingkai tepat sebanyak 1, 2, 3 ya, sebanyak 3 kali. Nanti silakan dicoba di rumah. Untuk perseginya minimal itu ya, dicoba, dipraktekkan apakah betul menempati tepat pada bingkainya sebanyak 4 kali. Nanti kamu bisa praktekkan bersama orang tuamu.
Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutup pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Tadi ya, yang persegi ketika diputar itu tepat menutupi bingkai. Ada tadi 4 kali tepat menutupi bingkai, ada 4 kali ya. Kemudian putaran kurang dari 1 putaran. Jadi kalau hanya sekali mutar, 1 kali putaran itu tidak dihitung memiliki simetri putar. Minimal ada 2 yang tepat menutupi bingkai. Kemudian memiliki titik pusat. Seperti tadi ya, dibuat titik pusatnya untuk memutar bangun tersebut. Ayo berlatih, buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya. Catat hasil percobaanmu pada tabel berikut. Beri tanda centang jika memiliki dan silang jika tidak memiliki. Silakan nanti kamu bisa sembarang membuat bangun datar. Ada mungkin lingkaran, jajar genjang, layang-layang, segitiga sama sisi, tadi sudah ya, segitiga sama kaki, segitiga sembarang juga boleh, trapesium, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh. Misalkan persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki simetri putar 2 kali ya, sehingga banyaknya ada 2, tepat menutupi pada bingkainya 2 kali. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini hanya 1 kali putaran, itu hanya 1 kali, sehingga kalau hanya tepat 1 kali ini tidak dianggap memiliki. Jadi untuk segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar. Segitiga siku-siku ini juga sama, tidak memiliki simetri putar. Belah ketupat. Nah, belah ketupat ini 2 kali tepat menutupi bingkai, sehingga memiliki simetri putar sebanyak 2 kali. Layang-layang. Layang-layang juga hanya 1 kali, sehingga ini dianggap tidak memiliki simetri putar. Terima kasih. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.